kuntum azwajan salasa fa ashhabul maimanati ma ashhabul maimanah di situ nggak apa-apa kok. was-sabiquna as-sabiqun Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali ya lantunannya. Terima kasih kepada Kak Rahadila yang telah membacakan lantunan ayat Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah yang sangat indah sekali. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua Pelaksana Kajian Akbar pada sore hari ini kepada Kak Muhammad Faik. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan kita semua hadir di aula Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Nora Leliana, Dokter Gigi, Magister Hukum Kesehatan Gigi, FICD. Kemudian wakil Dr. Arya Brahmanta, Dokter Gigi, Spesialis Ortodonti, FICD. Tak lupa juga pembina kami, yaitu Profesor Dr. Rima Parwati Sari, Dokter Gigi, Magister Kesehatan, PBO. Kemudian kami dari panitia mengucapkan terima kasih juga kepada pembina Yayasan Panti yang telah berkenan hadir di acara kita pada sore hari ini. Kemudian kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara dengan baik sampai acara hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan kajian akbar pada Proker Dentistry of Hang Tuah Muslim Fest 2024 dapat menambah keimanan kita hingga saat hari ini. Mungkin dari saya cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Faik yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Presiden BEM Universitas Hang Tuah Surabaya kepada Kak Eki Zudin Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Nora Liliana, Dokter Gigi Magister Hukum Kesehatan FICD,
Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Arya Brahmanta, Dr. Gigi Spesialis Ortodontia. Pembicara Al-Ustaz Muzaifar Asman Mubarak, Pembimbing Panti Asuhan Rawdul Jannah Al-Ustaz Muhammad Al-Murtado, Ketua Pelaksana M. Faik Faras Husain dan segenap panitia kajian akbar yang berbahagia, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat diizinkan berkumpul dalam majelis yang insya Allah dimuliakan ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita masih dapat merasakan dua nikmat yang sangat begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu tak hanya dimaknai duduk di bangku perkuliahan, mendengarkan bapak ibu dosen memberikan materi, melainkan menuntut ilmu di bidang keagamaan juga menjadi suatu kewajiban, karena juga dapat meningkatkan kualitas yang ada dalam diri kita. Hal ini juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Denis selaku Presiden BEM Universitas Hang Tuah Surabaya atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan oleh Dr. Gigi Arya, Spesialis Ortodontia FICD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Kepada Dr. Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati Profesor Rima Parwatisari selaku Pembina Unit Kerohanian Islam di Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya pembimbingnya adik-adik mahasiswa. Yang saya hormati juga Dokter, saya lupa namanya, masih Dokter Yunita ya. Adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa di bawah pimpinan Dani yang saya banggakan, juga Ketua Panitia Saudara Faik ya, yang tadi sudah memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah, kalau orang Surabaya sore hari ini cukup cerah ya, tapi kalau untuk Ustadz Zai sama rombongan ini sudah sangat panas tentunya ya sore hari ini ya. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama di sini mendengarkan kajian yang nanti akan disampaikan Ustadz Zai. Alhamdulillah juga bisa hadir bersama kita Bapak pembimbing Panti Asuhan Rawdul Jannah yang saya hormati Ustadz Ali Murtado. Selamat datang Ustadz, terima kasih juga telah berkenan hadir bersama adik-adik dari Panti Asuhan Rawdul Jannah untuk memeriahkan acara Insisura ini, Increasing Knowledge to Build a Critical and Creative Generation of Muslim in Modern Era. Temanya sangat menarik sekali dan yang diangkat ini adalah tentang kegagalan. Kalau adik-adik mahasiswa ini tentunya punya beberapa quotes ya, yang sering kita dengarkan adalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Akan tetapi kita juga harus percaya mengimani adanya takdir. Sehingga kalau sudah berusaha semaksimal mungkin ikhtiar kita, namun takdir mengatakan hal yang demikian, kita harus imani. Kadang adik-adik juga merasakan, ya Allah, why me gitu ya, why always me? Lantas Allah bisa menjawab, why not gitu. Kenapa enggak kalian untuk diberikan? Ada
seperti yang tertera di surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Adik-adik jangan lupa bahwa sejatinya hidup di dunia ini selalu diberikan ujian oleh Allah. Ujian kenikmatan, ujian kegembiraan, ujian kesuksesan. Dilihat bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Demikian pula ujian kesusahan, ujian kegagalan. Bagaimana kita menyikapi kegagalan-kegagalan yang kita lalui sehingga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Apakah kita meratapi nasib atau kita mengucapkan qadarullah wa masyafa'al atau alhamdulillah ala kulli hal. Nanti tentunya akan dikupas tuntas seluruhnya oleh Ustadz Zaid sehingga ke depan kita semua akan memiliki perilaku, tatanan hati yang baik sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan memberikan ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua. Tepuk tangan semuanya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah demikian baiknya menyusun dan berkembang. Demikian saya sampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arya atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya ada sambutan dari Dr. Gigi Nora Leliana, Magister Hukum Kesehatan FICD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tua Surabaya. Namun, dikarenakan Dr. Nora berhalangan hadir pada acara sore hari ini, maka sambutannya akan diberikan melalui video. Kepada kakak panitia bertugas, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Pembicara Saidah Aslamullah, Pemimpin Panti Asuhan Purjana Ustadz Ali Muqtado, Ketua BEM FKJHT Panti Sudin Ramadhani, Ketua Pelaksana MHI Faras Husain, dan seluruh panitia serta seluruh aktivitas akademik serta seluruh HT dan MHT serta masyarakat umum. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan acara HT melaksanakan kegiatan industri angkutan bisnis yang tentu saja harapan saya agar kegiatan ini dapat lebih memperdalam pengetahuan Islam kita dan juga
Baik, terima kasih kepada Dr. Nora atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, perwakilan Panti Asuhan Raudatul Jannah Abdul Yatim dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah. Kepada Bapak Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu min syarri syaithanir rajim. Wa ba'du hadzal kalam bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, wabil khusus Ibu Dekan, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Hang Tua, tak lupa pula pembina dan pembimbing kerohanian Islam Al Ustaz Mas Dr. Arya Prof. Bapak Prof. Rima yang saya banggakan dan yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah, kakak-kakak kita mahasiswa mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hang Tua, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, baik studinya dan sebagainya, semoga diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lulus tepat pada waktunya dengan nilai yang terbaik. Setelah lulus mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaannya, baik jodohnya, semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dan mengundang kami dari anak-anak Panti Asuhan Raudatul Jannah. Semoga lelahnya menjadi lillah dan mendapatkan mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saya tidak akan memanjang atau memperpanjang sambutan. Kalau sudah banyak sambutan, munculnya nanti sambatan. Tidak enak jadinya. Maka dari itu saya di sini hanya mendoakan kepada semuanya yang hadir di sini, terutama tempat ini, mudah-mudahan dicatat sebagai tempat yang penuh keberkahan dan nantinya menjadi saksi, baik tidak hanya di dunia tapi jadi saksi nanti di akhirat nantinya. Mengapa demikian? Karena di tempat ini diadakan kajian-kajian atau thalabul ilmi. Tidak hanya itu, ternyata lengkap juga mengadakan bakti sosial, berbagi kebahagiaan dengan anak-anak Panti Asuhan Raudatul Jannah. Seiring doa dari kami, semoga apa yang menjadi cita-cita tadi dari kakak kita semuanya tanpa kecuali akan dikabulkan Allah SWT. Dan apa yang telah diberikan kepada kami, semoga menjadikan keberkahan, kebahagiaan, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT serta balasan yang terbaik dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kalau ada kurang santunnya, yang kurang berkenan berkesan dari anak-anak kami di sini, baik perilaku maupun ucapan yang didengar maupun dilihat dari kakak-kakak semua yang di sini, kami sebagai pengasuh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali atas sambutannya yang sangat luar biasa. Acara
yaitu penyerahan donasi kepada Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah yang diwakili oleh Bapak Ali selaku pembimbing, dan dimohon kepada Dr. Arya yang menyerahkan donasi. Kepada Dr. Ali dan Dr. Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Kakak yang bertugas dipersilakan. Tunjuk 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian penyerahan donasi kepada Bapak Ali. Terima kasih kepada Dr. Arya yang telah menyerahkan donasi. Semoga donasi yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi berkah baik untuk Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah. Amin ya Pak. Kepada Dr. Arya, jika memiliki kepentingan lain, diperbolehkan untuk menyelesaikan. Baik, acara selanjutnya yaitu penampilan Al-Banjari oleh anak-anak Yayasan Panti Asuhan Raudatul Jannah. Kepada adik-adik dan kakak-kakak yang bertugas dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih fa ya ayyuhar rajul minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim وبارك عليه رقت عيناي شوقا ولطيبة ترفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب والفؤاد رقت عيناي شوقا ولطيبة ترفت فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب والفؤاد صلي
Thank you.
Luar biasa banget ya kak. Sungguh indah sekali. Baik, kita tepuk tangannya lagi kok ya. Buat penampilan album dari. Sebentar, kakak saya udah oke? Masih belum bisa mic-nya. Sebentar ya teman-teman. Menurut Kak Asik gimana nih penampilannya dari Banjari yang dari Panti Asuhan Naudatul Jannah ini? Luar biasa banget. Luar biasa. Semangat loh mereka. Saking semangatnya tadi ada yang nepuk gendangnya kencang banget tadi di belakang ini. Itu siapa ya tadi ya? Oke. Kembali kita di acara yang kita tunggu-tunggu yang pemaparan materi oleh Kak Huzaifah Asra. Pemaparan materi sendiri yang dipimpin oleh Kak Wira selaku moderator. Kepada Kak Wira, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore Kak Huzaifah Asra yang akrab dipanggil Kak Zai. Selamat datang kami ucapkan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Perkenalkan, saya Wira Prabowo selaku moderator pada DHMF sore hari ini menyambut saudara-saudari teman-teman semua di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berproduktivitas. Izinkan saya menyampaikan CV dari Kak Zai yang luar biasa kali ini. Baik, nama panjang dari Kak Zai, Huzaifah Asra Mubarok, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 8 Desember 2004, asal sekolahnya dari pesantren Tahfiz, Markas Al-Quran Tasikmalaya. Pengalaman organisasi dari Kak Zai adalah Divisi Tarbiyah OSIMA Markas Al-Quran Tasikmalaya tahun angkatan 2021 sampai 2022. Lalu aktivitas yang sedang berjalan yaitu konten kreator, dai zilenial, pembimbing di Markas Al-Quran Tasikmalaya. Hobi dari Kak Zai sendiri ialah menyanyi dan berpublic speaking. Wah, sangat aktif sekali dan menginspirasi ya Kak ya. Baiklah, tibalah kita di acara utama dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Zai dengan bertemakan How to deal with failures from the point of view Islam. Beliau akan menyampaikan materinya selama 50 menit, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, kepada Kak Zai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu wa ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman berdoa dulu ya. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama yang saya hormati pembina Universitas Kedokteran Gigi Hang Tua, juga teman-teman kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi Dokter Arya, juga dokter juga Prof. Rima yang saya hormati, juga pembina panti asuhan, pembimbing panti asuhan, juga teman-teman semua ikhwan akhwat yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah SWT. Semoga Allah selalu merahmati kita. Semoga teman-teman, perjalanan teman-teman menuju ke sini menjadi penggugur dosa ya. Kalau niatnya benar, makanya insya Allah kita luruskan niat sama-sama tolabul ini, belajar sharing-sharing insya Allah ya. Sama Pak Abdul. Izin berdiri nggak apa-apa? Baik, teman-teman semua, nanti panggil saya Aazai aja ya. Aazai, Teteh. Di sini kan Mas Mbak ya. Nah, Azai ajak ke daerah Sunda, jadi Teteh nggak apa-apa. Teteh. Ya, susah nih Mas Mbak mah Teteh aja ya. Teteh. Jadi Teh. Nah, itu siap ya. Baik, teman-teman semua, ada yang paling jauh di sini? Surabaya semua ya? Oh, ada yang jauh dari Surabaya? Udah pada makan belum? Kalau kajian sama Azai harus makan dulu biar ada energi untuk siap menerima kenyataan ya. Makan dulu. Baik teman-teman semuanya, kita di sini insya Allah akan ngobrol santai, akan sharing tentang arti sebuah kegagalannya. Nah, teman-teman semuanya, AATT mahasiswa-mahasiswi, kegagalan itu di dalam Islam, siap catatannya siap? Kegagalan itu di dalam Islam sebenarnya tidak ada. Karena kegagalan itu adalah sebuah proses kalau di dalam Islam. Emang kenapa sih kita harus menghadapi kegagalan? Betul, tadi kata Dokter Arya, hidup ini itu nggak akan lepas dari ujian, pasti gitu. Hidup ini selama kita hidup nggak akan lepas dari ujian. Dalilnya surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kata Allah SWT, sunatullahnya, seni kehidupan, tentang kehidupan, selama kita hidup itu nggak akan lepas dari yang namanya ujian. Kadang ujian kita berhasil, kadang gagal. Ujian kita berhasil gagal, itu pasti diuji lagi. Gagal ujian, diuji lagi ujian yang baru. Kenapa di dalam agama Islam tidak ada ujian yang gagal, tidak ada arti kegagalan? Kenapa di dalam Islam kegagalan itu adalah sebuah proses? Karena teman-teman, hakikatnya kita semua ini telah melewati banyak kegagalan yang berhasil dilewati. Kita kan sunatullah dari SD, masuk SMP, SMA, sekarang teman-teman kuliah. Teman-teman ibarat pohon aja. Pohon yang kecil kan menerpa anginnya kecil, tapi makin tinggi pohon, makin tumbuh pohon, teman-teman makin dewasa, teman-teman mulai belajar hidup sosialisasi dengan luar biasa, itu ujiannya pasti besar lagi dan pasti terlewati. Sunatullahnya pasti terlewati, tergantung perilaku kita. Ketika teman-teman mulai dewasa, teman-teman bakal mengartikan bahwa kegagalan ini adalah sebuah proses. Makanya wajar seperti ini. Lebih baik merasakan kegagalan karena ingin mencoba daripada takut gagal karena nggak pernah mau mencoba. Jadi lebih baik kita gagal karena ingin mencoba, ingin mendobrak, daripada kita nggak mau ngerasain gagal dan nggak pernah mau mendobrak diri. Nggak akan maju-maju, bakal terpenjara di situ-situ aja. Teman-teman, ngomong-ngomong ya, Azai ini umurnya 19 tahun. Di sini ada yang 19 tahun juga. Wah, mahasiswa jangan bohong. Mahasiswi mungkin kakak Azai ya, mungkin usianya yang nggak jauh lah 20 ya, 20 21. Teman-teman di sini ada yang 19 tahun.
Teteh Aa, Zai lulusan pondok, Zai lulusan pesantren, sekolahnya di pesantren ayah punya pesantren. Jadi Zai sekolah di sekolah sendiri aja, sekolah di rumah. Setelah lulus pondok, impian Zai itu pengen jadi konten kreator. Dari semenjak mondok tuh pengen suka bikin drama gitu ya, konten-konten, suka ngedit. Teman-teman tahu konten Zai? Jangan dibahas. Malu. Nah, yang tahu-tahu aja lah. Ya TTA. Nah, teman-teman, Zai itu sering dulu bikin konten. Cita-cita Zai dulu itu pengen jadi penyanyi. Cuman qadarullah waktu itu beberapa kali ikutan lomba nyanyi, suaranya nggak mendukung. Jadi pas nyanyi, pas bagian tinggi ya, jadi suaranya tuh gagal terus. Akhirnya qadarullah udahlah jadi konten kreator aja. Dan itu pun membutuhkan proses, gak sampai instan seperti ini. Prosesnya tinggi banget. Sampai qadarullah teman-teman, konten Aza itu kan tentang dakwah ya, cuman dikemasi komedi aja. Komedi tapi di pertengahannya kemasi nilai-nilai dakwah. Waktu lulus pesantren 18 tahun, itu Zai mau ambil kuliah di Madinah waktu itu. Udah dapat linknya, udah daftar juga karena teman Zai ada yang di Madinah. Udah daftar juga, qadarullah gagal. Oh ya udah nggak apa-apa, coba lagi aja, namanya juga hidup mah pasti gini, pasti menghadapi gagal. Terkadang teman-teman, gak setiap kehidupan kita itu sesuai ekspektasi kita. Gak setiap kehidupan kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Teman-teman harus siap dengan kejadian yang diinginkan dan kejadian yang tidak diinginkan. Anda mempunyai impian, boleh. Saya mempunyai impian, boleh. Kita semua punya impian, boleh. Punya cita-cita tinggi, boleh. Ikhtiar maksimalkan, doa-doa maksimalkan, tapi tetap semuanya serahkan aja kepada Allah. Karena yang tahu itu Allah. Teman-teman, bukan berarti apa yang kita inginkan ketika gagal bukan berarti keinginan kita itu jelek. Enggak. Pasti keinginan kita itu ada yang lebih baik, cuman Allah aja yang tahu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, cerita lagi. Setelah lulus pesantren, Zai dapat satu undangan dari alumni pondok, kakak kelas Zai, dapat undangan ngaji. Karena Zai hobinya tadi ya public speaking, jadi suka aja ngomong tuh. Nah, dulu dapat undangan dakwah dulu juga undangannya itu. Jadi ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Dari undangan pertama itu ternyata ya banyak sekali event-event seperti ini gagal. Zai banyak sekali gagal menjadi public speaking ini, berbicara di depan ini banyak sekali gagal. Kadang acara jadi sepi, acara jadi gak sukses gara-gara Zai yang berbicara itu gagal, gak bikin ramai. Dulu waktu public speaking awal-awal, cuman berproses aja. Hakikat kehidupan itu seperti itu aja, berproses lagi, coba lagi. Karena kegagalan itu adalah sebuah proses. Nah, qadarullah setelah itu beberapa kali mencoba lagi, Zai berhasil satu event kajian dan di-up waktu itu ke sosial media, buyar waktu itu. Dan sampai saat ini undangan-undangan tuh penuh terus. Kemarin Zai bolak-balik ke Pekanbaru, ke Riau, langsung lanjut lagi ke Padang, lanjut lagi ke Jambi, terus aja muter-muter. Sampai hari ini Zai mau langsung pulang. Jadi malam ini langsung pulang, perjalanan malam di kereta, subuh sampai tempat Zai, kota Tasikmalaya, subuh sampai tempat Zai, dan gak langsung istirahat. Zai langsung siap-siap mandi lagi. Jam 7-nya Zai berangkat lagi. Ada event sama Ustadz Beri Maki. Event tentang ini, kajian lagi sama sharing tentang Al-Quran. Terus aja gitu aktivitas. Dan di titik Zai ini itu nggak instan prosesnya perih banget. Kejadiannya perih, banyak yang gagal, banyak Zai menghadapi kegagalan. Nah, begitupun kita. Kalau gagal, itu adalah sebuah proses. Karena kita kan bertumbuh seperti pohon. Pohon makin tinggi, makin bertumbuh, dia bakal menghadapi angin yang kencang. Teman-teman sekarang lagi bertumbuh, lagi tambah tinggi, tambah tumbuh.
angin itu bakal kencang terus. Pertanyaannya, kalau akar pohon teman-teman itu lemah, teman-teman pasti gak akan mencoba lagi. Udah, nanti lagi. Kalau udah gagal sekali, udahlah nanti lagi. Tapi kalau akar teman-teman kuat, mau beberapa kali ujian, terobos aja, coba lagi. Seperti pohon aja. Nah, sekarang solusi di dalam agama Islam. Saya ini ambil dari rangkuman kitab Fathul Mu'in, ada Salafus Saleh Imam Syafi'i, ada di dalam kitab Minhajul Muslim, ada di dalam kitab Al-Hikam juga beberapa hadis saya satuin dan menjadi materi untuk hari ini tentang seni kehidupan. Teman-teman, kehidupan ini ada seninya. Hidup ini gak mudah. Hidup ini tuh berat. Allah yang berbicara tadi surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, ayyukum liyabluwakum ayyukum, pasti gak pernah lepas dari ujian, pasti. Mau itu guru, murid, mahasiswa, dosen, orang tua, anak, pasti semuanya melewati ujian selama ia masih hidup. Maka bagaimana kalau kita sedang menghadapi kegagalan dan ingin bangkit dari kegagalan dan ingin maju kembali dari kegagalan? Pertama, teman-teman, ketika kita menghadapi kegagalan, ingat ya, kegagalan ini adalah sebuah proses. Bukan berarti ketika teman-teman gagal, teman-teman menyerah. Tidak. Ketika teman-teman gagal, teman-teman justru ingin harus lebih semangat mencoba lagi. Karena lebih baik merasakan gagal karena kita ingin mencoba daripada gak mau menghadapi kegagalan dan gak mau mencoba. Pertama, apa yang kita butuhkan ketika menghadapi kegagalan? Pertama, tambah ilmu. Ziyadatul ilmi, tambah ilmu. Teman-teman ngomongin soal ilmu. Ilmu itu kata Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Ketika kita ingin sukses dunia, itu bekalnya ilmu. Sukses akhirat juga ilmu. Ilmu, kita utak-atik dulu di dalam Al-Quran dan juga psikologis tentang ilmu. Pertama, ilmu. Ilmu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Manusia pertama yang menginjak bumi ini siapa? Nabi Adam. Sepakat ya, Nabi Adam. Nabi Adam pertama kali menginjak bumi ini, yang diberikan Allah adalah pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Wahai Nabi Adam, ini nih air. Air fungsinya untuk bla 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 bla. Kenapa? Pertama kali yang diberikan Nabi Adam oleh Allah itu pengetahuan, agar Nabi Adam mudah menjalani kehidupan. Nabi Adam kan gak tahu apa aja fungsi di dunia ini. Daun fungsinya apa, air fungsinya apa. Makanya Allah kasih pengetahuan. Nah, teman-teman, kalau ingin sukses dunia, bangkit dari kegagalan, tambah pengetahuan. Bisa jadi kita terjebak kegagalan karena kita kurangnya ilmu. Bisa jadi kita gagal karena mungkin kita kurang ilmu. Nah, bisa jadi kita gagal sekali lagi, mungkin kita kurang ilmu, maka tambah ilmu. Kalau di dalam Al-Quran itu di dalam surah At-Taubah tentang bahwasanya orang beriman itu kalau belajar itu pasti paham. Jadi orang beriman itu kalau belajar harus sampai paham. Contoh, kita pengen sukses, gak mau gagal. Masuk jam kuliah, misalkan masuk jam kuliah, duduk paling belakang misalkan ya, duduknya paling belakang, nyatet juga nggak tahu, tugas kadang deadline misalkan, tapi kita pengen sukses dari kegagalan. Nah, kadang kita juga harus bercermin ya, apakah diri kita pantas untuk sukses dan apakah diri kita pantas untuk melewati kegagalan. Teman-teman, kunci ilmu adalah ketika teman-teman banyak membaca. Makanya wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, wahyu pertama itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra, baca. Kenapa wahyu pertama yang diberikan Allah kalimatnya Iqra, baca? Ternyata itu adalah tentang pintu ilmu. Pintu pengetahuan adalah ketika kita di mana banyak membaca. Teman-teman makin banyak membaca, makin banyak pengetahuan yang teman-teman dapat. Makin banyak pengetahuan, kedudukan status kehormatan di dunia Allah perlihatkan. Contoh, S1, S2, S3. Mohon maaf ya, S1, S2, S3
Selerinya beda, kehormatannya pun beda. Apa yang membedakan mereka? Pengetahuan, ilmu. Zai sekarang lagi belajar juga di umur, ya sekarang alhamdulillah 19 tahun Allah beri kesempatan. Di 19 tahun ini Zai ingin maksimalin, banyakin ilmu dari mana aja. Zai sekarang kuliah di UT, Universitas Terbuka di Bandung. Zai kuliah di UT, tapi gak cukup. Zai kuliah di UT, Zai cari ilmu lagi kemana aja, ke Darut Tauhid, ke Agim, cari ilmu lagi dipakai di pondok, cari ilmu lagi tentang psikologis, cari ilmu lagi tentang kedokteran, misalkan tentang kesehatan, pola istirahat. Belajar ilmu jangan cukup, harus ilmu. Teman-teman kalau ingin sukses, ingin bangkit kegagalan, harus ilmu. Kuncinya itu harus ilmu. Nah, kadang kita paham teori, kalau ingin mendobrak kegagalan tuh butuh ilmu, butuh lebih semangat lagi. Tapi kadang kita terselimuti oleh males. Nanti aja lah, mager gitu ya. Nanti aja, tugas mah deadline aja, gampang misalkan. Males, dinanti-nanti. Nah, jadi tentang ilmu. Jadi pertama teman-teman, biar mendobrak kegagalan adalah butuhnya ilmu. Bisa jadi kita ini kurang ilmu, makanya kita Allah uji kegagalan. Dan kehidupan itu, seni kehidupan pasti diuji, pasti menghadapi ujian yang gagal, pasti menghadapi ujian yang berhasil. Karena kuncinya kehidupan ini, seni kehidupan itu, makin Anda banyak ilmu, makin Anda mendapati kesuksesan. Nah, seperti itu. Jadi makin kita banyak ilmu, makin mudah menghadapi kesuksesan. Kedua, apa sih penyebab gagal dan bagaimana kita harus bangkit dari gagal? Penyebab gagal adalah salahnya kita mengelola waktu. Yang kedua tentang mengelola waktu. Teman-teman, kita main utak-atik lagi tentang waktu. Kita ambil dari Al-Quran, kita ambil dari psikologis, kita ambil dari kedokteran, pola kesehatan. Teman-teman, waktu di dalam Al-Baqarah Allah bagi menjadi dua. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Ada waktu siang, ada waktu malam. Masuk ke dalam surah An-Naba ayat 10 ayat 11 juz 30, An-Naba halaman pertama di tengah. Tentang fungsi siang, fungsi malam. Fungsi malam, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Fungsi malam pertama, wa ja'alna al-laila libasa. Kata Allah, saya ciptakan malam hari untuk istirahat. Kalau kita malam harinya beraktivitas, tugas misalkan atau deadline misalkan, otomatis siang harinya bakal nuntut diri kita untuk istirahat. Dan pola kesehatan itu bakal rusak, fokus bakal rusak, konsentrasi pun bakal lemah. Emang benar bakal seperti itu. Masuk sekarang ke dalam National Fund Sleep tentang kesehatan pola istirahat. Pola istirahat paling baik itu adalah jam 8 malam. Pola istirahat baik. Kalau dewasa itu jam 10 malam lah paling maksimal. Sekarang kita masuk ke dalam sirah Nabi, dalam kitab sirah Nabi tentang sejarah Rasulullah. Rasulullah itu setiap mau tidur setelah Ba'da Isya. Ba'da Isya jam berapa? Jam 8 mungkin ya, sekitar jam 8. Rasulullah udah kasih contoh. Umat muslim itu sebenarnya pola waktu tuh mandiri, diperhatikan, ada aturannya. Nah, begitupun dengan kesuksesan kegagalan itu ada aturannya. Salah satu yang menyebabkan gagal bisa jadi pola istirahat kita yang rusak, kefokusan jadi lemah, konsentrasi jadi lemah. Kalau efek kita bergadang terus, itu betul lemah banget. Saya ngerasain dulu bergadang terus, efeknya lemah, bawahnya ngantuk terus. Waktu jam kuliah misalkan atau jam kelas kadang ngantuk gitu ya. Itu mungkin bisa jadi di waktu-waktu yang malam harinya kita terlalu malam istirahatnya. Makanya Rasulullah cepat tidur, cepat bangun. Rumus Rasulullah itu cepat tidur, cepat bangun. Di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan tentang waktu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Rumus-rumusnya seni kehidupan itu udah ada pedomannya di dalam Al-Quran. Tinggal kita amalkan sebenarnya. Cuman kenapa sih kadang sulit yang mengamalkan? Teman-teman merasakannya ngamalin ilmu susah banget gitu. Akhirnya ketika mendapatkan kegagalan baru aja kita ngerasa sedih banget, galau gitu ya. Langsung lari ke template CapCut misalkan, sad girls, sad boy misalkan, gara-gara gagal. Contoh,
Teman-teman, karena kita membahas tentang agama, kenapa sih? Ya, kenapa kegagalan berkaitan dengan waktu, dengan pola waktu? Dijelaskan di dalam surah Al-An'am itu di pertengahan. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, efek kegagalan. Penyebab kegagalan. Pertama, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Pertama, Allah masih tahu bahwa apa yang kita lihat itu berpengaruh dalam kehidupan teman-teman. Apa yang kita tonton itu berpengaruh dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman kalau lagi merasakan sedih ya, lagi galau, kalau teman-teman banyak nonton atau lihat tentang yang galau-galau, pasti tambah galau. Teman-teman lagi galau, nontonnya tentang yang galau-galau, bikin status galau-galau, pasti tambah galau. Teman-teman sekarang gagal, lihat tentang kegagalan, misalkan aduh lihat teman kita gagal, lihat usaha kita aduh ini gagal terus. Makin banyak dilihat tentang kegagalan, makin susah untuk mendobrak diri kita untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau teman-teman menghadapi kegagalan, teman-teman lihat tentang motivasi, maju lagi, mendobrak lagi. Saya yakin kegagalan bakal disampingkan, teman-teman fokus lagi mengejar target. Nah, saya ingin satu challenge untuk teman-teman semuanya, ikhwan satu, akhwat satu. Nanti hadiahnya kita vote bar ya. Kita foto di sini. Jadi Zaid sedang membahas tentang efek kegagalan, ya. Bukan efek kegagalan, mohon maaf, penyebab kegagalan yang berkaitan dengan waktu. Teman-teman semuanya punya handphone? Punya lah ya. Punya sosial media? Salah satu yang merusak generasi hari ini itu adalah sosial media salah satunya. Sebenarnya sosial media itu bisa digunakan untuk hal baik, cuman kadang banyak mandorotnya juga sosial media. Saya kemarin ngobrol dengan waktu itu kumpulan sama Pak Anies dan teman-temannya waktu itu. Saya kumpulan sama siapa yang namanya? Kang Hasan namanya. Kita ngobrolin soal dunia pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya yang dibahas tentang dunia pendidikan di dalam Indonesia itu banyak yang rusak. Yang rusaknya apa? Salah satunya pertama akhlak, perilaku. Itu banyak yang rusak, makanya sekarang terjadi berita pembulian misalkannya di mana-mana. Itu gara-gara salah satunya handphone yang kita lihat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, sekarang permainannya, teman-teman kan pengen beres dari kegagalan. Ya, teman-teman kalau lagi mendapati kegagalan kan pengen berhasil mendobrak kegagalan. Saya pengen kasih challenge teman-teman, punya sosial media, punya TikTok. Nah, sebenarnya yang sering dilihat oleh teman-teman di TikTok itu apa sih gitu? Sampai kok susah banget buat bangkit lagi. Nah, sekarang permainannya yang berani ikhwan satu, akhwat satu, yang berani liatin 10 FYP beranda TikToknya, kita dapat hadiah. Teman-temannya suka lihat apa sih di sosial media sampai gak mau mendobrak diri misalnya, contoh ada teman-teman suka lihat apa? Suka lihat goyang-goyang, cici. Ya, yuk, ada nggak? Ikhwan satu, ahwat satu. Ahwat di belakang. Mau siapa? Nah, boleh. Ahwat satu, ikhwan satu ada? Boleh Kak, maju aja. Ya, boleh. Siapa? Kepada kakak yang bertugas mungkin bisa. Iwan satu ada? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaria. Ya, nanti Zai yang pegang HP-nya. Zai pengen lihat teman-teman tuh kalau lagi scroll TikTok tuh lihat apa aja sih sampai jadi mager misalkannya, jadi malas gitu. Sebenarnya lihat apa sih? Siap. Oh, ini ada. Nih, ini yang pertama.
FYP pertama. Berapa FYP? 10. Sepakat 10? FYP pertama. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya untuk mengobati hati. Motivasi bagus? Aman? Nah, FYP kedua. FYP kedua, diskon gelang huruf wanita. Nah, ini pemburu TikTok Shop. FYP ketiga, gelisah tentang pernikahan. Galau lagi. Nah. Sekarang FYP berapa? 4 ya. FYP keempat, eksfoliasi diskon. Make up skincare. FYP kelima, mempunyai banyak anak dengan gelarnya masing-masing. Udah mikirin anak aja. FYP berapa sekarang? 6, diskon NS Glow. Pemburu TikTok Shop ke-7, kalau udah main ke rumah berarti ada 2 hati yang harus dijaga. Pertama, hati orang yang mencintaimu dan hati orang tuanya. Sekarang ke-9, Ria Ricis. Oh, ini lagi joget. Yang ke-10, cincin titanium diskon. Aman? Luar biasa ini teh. Foto dulu. Nah, Iwan ada? Iwan ada? Perkenalkan dulu dong. Rafka, umur 15 tahun. Baik. Mau kemana? FYP pertama nih Rafka. Apa ini? Oh ini. FYP yang pertama, komedi. FYP yang kedua, Senya PNUS. Oh ini bahasa Jawa ya. Raja Duel Yo US. Aduh, saya nggak bisa bahasa Jawa. Yang ketiga, dapat ikan di saluran air. FYP yang keempat, cara memotong buah. Oh, manfaat sekali guys. Yang kelima, FF. Bocil FF. Yang keenam, oh ini lawan King Indo. Oh ini bola Asian Cup. Yang ketujuh, masak-masak. Oh ini Ikhwan FYP-nya masak-masak. Yang kedelapan, masak-masak lagi. Yang kesembilan, masak-masak lagi. Yang ke-10, Arep mencintai sedalam lautan. Apa? Ini ada lanjutannya. Nek de seneng liane koe iso opo. Apa ini artinya? Terus ini captionnya, ikhlas tinggalen. Nah ini ya. Nah, jadi saya sebenarnya tadi menggambarkan aja, karena kan di dalam Al-Quran walahum a'yunul la yubsiruna biha, apa yang kita lihat itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jangan hanya tentang itu di dalam agama, bahkan dalam psikologi pun seperti itu. Apa yang teman-teman tonton itu berpengaruh nantinya ke kehidupan teman-teman. Kayak tadi, teman-teman lagi galau, lihat yang galau lagi tambah galau. Teman-teman pengen belajar agama,
Teman-teman FYP-nya pasti banyakin tentang potongan dakwah, misalkan ya self reminder. Teman-teman pengen bangkit dari kegagalan, banyakin lihat motivasi. Dan walahum la yubsiruna biha, tentang pendengaran juga. Teman-teman lagi di fase lelah misalkan ya, gagal, banyakin lihat dan dengar tentang motivasi biar bangkit lagi gitu. Nah, siap ya. Jadi yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang mengelola waktu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, nih, bagaimana kita agar bangkit dari kegagalan? Kegagalan menurut Islam tadi udah dibahas ya, bahwasannya tidak ada yang gagal. Mungkin Allah akan berikan lagi yang terbaik nanti untuk kita. Karena hakikatnya teman-teman, kegagalan ini adalah sebuah proses. Jadi saya ingin menanamkan sikap optimis kepada teman-teman. Optimis. Nah, yang ketiga teman-teman, ketika kita menghadapi kegagalan ya, teman-teman istirahat dulu aja. Teman-teman butuh namanya apa ya? Kalau di dalam agama itu istilahnya tahanus, menyendiri. Atau di dalam kita ini bahasa kita istirahat, rehat sejenak. Jangan dipaksain. Teman-teman kalau udah capek, udah lelah, udah istirahat aja. Besok coba lagi gitu. Atau teman-teman udah ada energi semangat lagi, coba lagi. Istirahat, jangan dipaksain. Zai juga seperti itu. Dulu ya Zai waktu awal-awal konten itu kan pengen FYP ya, wah segala dicoba. Wah terus aja ngambil waktu sampai jam 11 malam. Itu Zai masih konten, bikin konten. Jam 11 malam masih konten. Jam 1 malam masih ngedit. Pola istirahat rusak. Bahkan lelah Zai dipaksain sampai ngedrop waktu itu sakit. Ujung-ujungnya ya lelah, sakit dan stres gitu. Ujung-ujungnya. Nah, maka ketika teman-teman sedang menghadapi sebuah kegagalan misalkan ya, teman-teman sedang menghadapi lelah di fase sedang ya lagi lelah-lelahnya, teman-teman istirahat. Kenapa sih seperti itu? Rasulullah mencontohkan kepada kita dulu ketika Rasulullah menghadapi banyak masalah, Rasulullah itu selalu tahanus, menyendiri, mengumpulkan energi lagi. Nah, sekarang masuk ke bab psikologis ya, tentang manusia. Nah, teman-teman, manusia untuk mengumpulkan energi itu beda-beda. Contoh, di sini ada yang extrovert atau introvert. Nah, biasanya kalau yang introvert itu ketika mereka mengumpulkan energi, istirahatnya itu adalah menyendiri biasanya. Menyendiri di kamar, kadang suka nangis gitu, nggak apa-apa, namanya juga istirahat. Nanti udah energinya terkumpul kembali, coba lagi. Gagal, sedih, wajar, tapi coba lagi. Jadi jangan dianggap gagal itu udah menyerah, jangan. Gagal itu adalah sebuah proses, nanti coba lagi, istirahat dulu, coba lagi. Biasanya kalau yang extrovert itu langsung curhat. Kalau lagi lelah, curhat tadinya. Curhat atau enggak biasanya main yuk misalkan hiking, naik gunung misalkan, ke laut, ke peralaman misalkan, untuk mengumpulkan energi saja. Itu biasanya introvert, extrovert, tahanus ya, menyendiri. Ada masanya kita butuh waktu istirahat ya memang teman-teman. Siap, insyaallah ya. Sekarang ada lagi nih, terakhir, udah bentar lagi waktunya. 2 orang lagi, nanti ada hadiah lagi, kita foto lagi. 1 orang ikhwan, 1 orang akhwat. Oh iya teman-teman, ngomongin soal waktu yang tadi ngomongin soal waktu di masa muda ini ya teman-teman, usahakan produktif. Produktif itu adalah sesuatu yang kita kerjakan itu menghasilkan manfaat. Produktif. Teman-teman, kemarin saya baca di tahun 2023 ya. Kasus ini nih anak muda, kita semua anak muda, banyak kasus pelecehan seksual. Saya berita di CNN Indonesia itu datanya kurang lebih 50.000, terutama banyaknya perempuan itu banyak pelecehan. Makanya sekarang banyak berita. Itu salah satunya ada hal-hal yang mereka lakukan tapi tidak produktif. Salah satunya misalkannya contoh di sini ada yang lagi apa ya? Pejuang HTS ada. Nah, ada yang
Misalkan contoh ada yang lagi jatuh cinta nih, pacaran. Oh, masya Allah, soleh ya. Pemuda-pemudi Surabaya soleh, masya Allah. Ya benar gak ada yang pacaran? Nah teman-teman jangan, kalau agama Islam melarang pacaran, sekarang jangan dulu ngobrolin soal agama. Waktu itu saya pernah ngobrol sama Kak Shirley tentang produktif waktu. Dulu satu panggung sama Kak Shirley waktu SMA kelas 12. Jadi sama-sama memotivasi lah. Dulu waktu itu ngobrol tentang produktif waktu. Nah, salah satunya waktu itu kita pernah membahas tentang hubungan anak muda hari ini nih, banyak yang tenggelam mesra-mesra pacaran gitu. Nah, salah satunya kalau kata kemarin ya kita ngobrol, pacaran itu sebenarnya tentang yang mesra-mesra itu di sisi lain memang untuk menghilangkan stres, katanya anak-anak muda sekarang untuk menghilangkan stres. Justru di saat waktu yang pacaran malah banyak waktu yang kebuang yang seharusnya kita lakukan untuk produktif. Jadi saya bilang cinta-cintaan gak salah, cuman kita di masa muda setidaknya efektifkan dulu waktu. Karena lagi masa-masanya kita fokus lagi bagus-bagusnya, energi lagi kuat-kuatnya tuh di masa muda ya. Nah, kalau teman-teman ngambil jalan untuk misalkan kayak tadi pacaran dulu, nanti dulu lah, mubazir, mending produktif waktu dulu. Kejar dulu kesuksesan dulu, impian kejar dulu. Nah, teman-teman, kemarin saya baca berita tahun 2023 kasus pelecehan wanita itu banyak, ada 50.000 kurang lebih, dan banyaknya yang menjadi korban itu wanita lagi. Sekarang pertanyaannya sederhana, yang selalu jadi korban, yang selalu disakiti laki-laki wanita? Yang selalu disakiti laki-laki wanita? Yang selalu dihianati laki-laki wanita? Yang selalu diduain wanita laki-laki? Yang selalu dibohongin wanita laki-laki? Yang selalu berbohong wanita laki-laki? Yang selalu omong doang laki-laki wanita? Yang selalu berkhianat wanita laki-laki? Makanya konsepnya ya, sekarang mah konsepnya hari ini, ketika wanita salah maka laki-laki lebih, ketika laki-laki benar maka wanita lebih. Maka konsepnya sampai saat ini wanita tidak pernah salah. Nah, ini nih yang menyebabkan wanita banyak di neraka tuh ini. Jangan egois guys, kamu tuh jangan egois. Nah, enggak, tadi mah gimmick aja. Saya menjelaskan bahwa balik lagi produktif waktu. Sekarang kan banyak kasus ya, korban-korban pelecehan misalkan ya, banyak kasus. Dengan kasus itu seharusnya kita menjadi pelajaran ya. Dengan banyaknya kasus itu seharusnya kita memetik hikmah pelajaran. Oh, berarti jangan dulu nih, ini enggak produktif, kurang baik gitu ya. Cari teman-teman hal yang produktif, yang baik lagi. Siap? Kita ulang lagi teman-teman. Jadi di dalam agama Islam, kegagalan ini adalah sebuah proses. Arti kegagalan ini adalah sebuah proses. Teman-teman lebih baik merasakan gagal karena teman-teman selalu mencoba, daripada teman-teman gak mau ngerasain gagal dan gak mau mencoba. Ya, kegagalan ini adalah sebuah proses. Ketika teman-teman mendapati kegagalan, jangan menyerah. Justru bisa jadi kita gagal, mungkin kurangnya ilmu. Maka poin yang pertama biar bebas dari kegagalan adalah cari ilmu lagi, belajar lagi, cari ilmu lagi. Dengan cara apa? Banyak-banyak membaca. Kayak tadi dalilnya ya, surah Al-Baqarah, Iqra. Kemudian beberapa salafus saleh yang mengatakan bahwa man arada dunia falaihi bilmi wa man arada al-akhirah falaihi bilmi. Perbanyak lagi ilmu. Zai juga sama. Zai itu gak cukup dengan ilmu yang Zai dapat hari ini, gak cukup. Pengen lebih banyak lagi ilmu, banyak lagi.
tumbuhkan relasi, banyak lagi ilmu yang kita dapat ya. Lepas yang kedua, lepas dari sebuah kegagalan, bangkit dari kegagalan. Selain dari ilmu, teman-teman juga kita semua memperhatikan waktu juga. Apalagi masih muda kan yang tadi, carilah hal-hal yang produktif dulu lah. Contoh kayak tadi scroll TikTok misalkan ya. Scroll TikTok setidaknya kita ada yang kita dapat juga nih. Dengan kita baca HP, setidaknya ada berita yang kita dapat, ada ilmu yang kita dapat. Jadi jangan hanya happy-happy aja. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Bahwa terlepas dari yang namanya kegagalan, teman-teman ada waktunya istirahat, tahanus. Kalau di dalam agama itu menyendiri, tahanus. Teman-teman istirahat dulu, gak usah dipaksain. Pasti kegagalan itu pasti kita akan hadapi. Nah, dengan cara menyikapi kegagalan, maka ada waktunya kita istirahat dulu. Nanti kumpulkan energi lagi, coba lagi, istirahat dulu. Karena hakikatnya kita semua lemah teman-teman. Manusia itu lemah. Yang menguatkan itu Allah aja. Kita sampai di titik ini tuh karena rahmat Allah aja. Kita ini lemah, makanya teruslah istirahat dan nanti bangkit lagi, coba lagi. Juga terakhir teman-teman, ingat ya, kita ini seperti pohon. Teman-teman waktu masih SD, pohonnya masih kecil, angin yang didapati waktu kecil juga kecil-kecil aja, ujiannya kecil-kecil aja. Teman-teman makin tumbuh sekarang, udah masuk kuliah, udah masuk fase dewasa. Teman-teman pun seperti pohon yang dewasa aja, yang tinggi dan dimana menghadapi angin juga pasti besar. Makin tinggi pohon, makin siap menghadapi angin yang besar. Nah, pertanyaannya sekarang, akar pohon teman-teman apakah akan kuat atau akan rapuh? Kalau teman-teman rapuh, teman-teman bakal terjebak dari yang namanya kegagalan dan gak mau mencoba lagi. Tapi kalau akar teman-teman kuat, mental teman-teman kuat, perilaku teman-teman dewasa kuat, kegagalan akan dijadikan sebagai pelajaran. Siap? Dan akan menjadikan sebuah proses yang akan membangkitkan dia kembali. Siap ya? Baik teman-teman, terima kasih banyak. Itu aja materi yang Zai sampaikan. Selanjutnya mungkin ada sesi sharing. Mungkin Zai kembalikan lagi kepada AAMC ya. Silahkan Kak. Baik, berikan tepuk tangan kepada Masya Allah, sangat luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Kak Zai tadi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama Anda, domisili dan asal institusi. Kepada kakak bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Noviana Tiana dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Psikologi. Sebelumnya izin bertanya. Jadi sekarang saya di semester 2 dan kebetulan saya dan teman saya bertemu dengan DPA. Jadi kayak apa? DPA. Jadi kayak DPA? Ya, dosen pembimbing. Oh iya. Ya, selama nanti 4 tahun. Nah, ketika di semester 1 kita tuh memang sudah diberitahu minimal IP setiap semester itu 3,5 begitu kan ya. Terus pada semester 1 ini ada beberapa yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dari beliau. Kemudian di semester 2 ini kami berusaha keras sekali untuk bisa memenuhi ekspektasi. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk maksudnya menata hati gitu Kak? Apa? Bagaimana? Patah hati? Menata hati. Oh, menata diri. Ya, soalnya gini, takutnya ketika di semester 2 ini tuh kita melakukan kayak tolak ukur itu bukan karena Allah, tapi karena takut gagal memenuhi ekspektasi beliau begitu Kak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, bagus.
baik. Bagaimana menata diri takutnya tidak memenuhi sesuai ekspektasi Bapak dosen misalkan ya, apalagi waktu di semester 2 pernah mengalami gagal juga. Nah sekarang di semester 2 bagaimana nih biar kita menata diri biar memenuhi ekspektasi dia gagal lagi. Tapi takut bahwa setiap yang kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena takut dimarahin atau takut gagal lagi. Nah baik. Jadi gini, ikhtiar kita, usaha kita itu memaksimalkan aja. Usaha teteh maksimalkan untuk menata diri dengan cara misalkan agar sukses di semester 2 ini, agar tidak gagal lagi. Setidaknya tata diri dengan tadi hiasi dengan ilmu misalkan hiasi dengan ilmu, hiasi dengan relasi, hiasi dengan apa lagi aktif misalkan di universitas ini misalkan sebagai mahasiswa yang aktif, acara-acara ikut, usaha ikhtiar memaksimalkan aja. Jangan lupa doa-doa juga dimaksimalkan. Nah, salah satu ketika teteh ikhtiar, teman-teman ikhtiar, kemudian dibarengi dengan doa. Itu juga salah satu yang kita lakukan itu karena Allah. Hanya dengan doa aja itu udah karena Allah insya Allah gitu ya. Kan kita takutnya takut bukan karena Allah gitu ya. Justru kalau teteh temenin dengan doa, setiap ikhtiar teteh itu Allah juga ikut ikut membantu gitulah, ikut hadir dalam diri teteh yang sedang menata diri. Nah, gagal atau berhasilnya itu adalah sebagai hadiah aja gitu teh. Kegagalan adalah sebuah hadiah, nantinya hadiah kita adalah berarti mempelajari dan mengevaluasi. Dan keberhasilan pun hadiah, tapi di sisi lain setelah keberhasilan terjadi, justru kita harus lebih baik lagi gitu. Nah, dengan cara menata diri contoh takutnya tidak memenuhi ekspektasi bapak misalnya, bapak atau dokter atau ibu guru misalnya, setidaknya tetap perlihatkan usaha teteh aja kepada mereka gitu ya, usaha yang terbaik. Dan saya yakin setiap usaha kita apalagi disaksikan oleh GPA yang tadi misalkannya usaha kita kemudian setidaknya prestasi-prestasi teteh selama ini ada gitu. Saya melahirkan prestasi di sini misalkan setidaknya dengan usaha itu kalaupun mendapat kegagalan insya Allah itu hanya sebuah pelajaran aja, nggak akan jadi sebuah kegagalan hanya akan menjadi sebuah pelajaran aja, nggak akan bikin menjadi kekecewaan gitu. Nah kan biasanya banyak biasanya banyak ketika tidak sesuai ekspektasi itu menjadi kecewa gitu ya. Memang wajar, mungkin bisa jadi lahirnya kecewa karena kita mungkin usahanya belum maksimal gitu. Takutnya hanya seperti itu, makanya kita maksimalkan aja usaha, maksimalkan, berikan yang terbaik lah setidaknya di dalam semester 2 teteh ini. Sekarang saya pun sama semester 1, hari ini semester 1, saat ini maksudnya semester 1, berikan yang terbaik aja. Perilaku saya, kemudian aktif saya, kehadiran saya, belajar saya, berikan yang terbaik. Masalah gagal atau tidak gagal itu bonus aja, hadiah aja. Tapi setidaknya kita memberikan yang terbaik dengan usaha kita. Setidaknya kalau dengan memberikan terbaik, usaha yang terbaik, setidaknya nanti nggak akan kecewa lah kalau gagal juga. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Cuman namanya manusia ada batasnya. Manusia itu ada batasnya, gak akan terus gitu ya, pasti ada batasnya. Yang batas manusia kalau saja gagal mungkin batasnya di situ gitu ya teh. Jadi berikan cerminan terbaik aja, tata diri dengan hiasi ilmu, hiasi perilaku, kehadiran, kemudian berikan prestasi terbaik untuk mereka biar ekspektasinya setidaknya gak akan kecewa kalau menghadapi kegagalan. Siap? Bagus, teteh mahasiswi. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah bertanya. Selanjutnya, persilakan kakak yang di depan. Sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haula Yasmin Zulfa, kuliah di Staimas Al-Akbar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di mana? Staimas Al-Akbar. STI? Al-Akbar. Oh, Al-Akbar.
Pertanyaan saya, apa pendapat Zai tentang orang menghafal Quran yang mungkin tetapi dia melakukan banyak maksiat dan Al-Qurannya tetap mungkin walaupun dia banyak melakukan maksiat? Itu pertanyaan. Apa pendapat Azai tentang penghafal Al-Quran tapi maksiat masih berjalan? Dan dia Al-Qurannya mungkin. Oh, tapi Al-Qurannya mungkin, tapi maksiatnya berjalan? Iya. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Ya, baik-baik. Teman-teman, berarti ini kita masuk pembahasan agama. Saya ambil itu pembahasannya di dalam kitab Al-Wala wal Barok tentang tauhid. Itu ada Marihul apa ya judulnya? Marihul Bisyahadatain tentang tauhid. Nah, ada penjelasan tentang orang yang seperti ini ada. Jadi teman-teman seperti ini, mohon diingat ya. Mohon diingat, mohon diketahui bahwa orang yang soleh itu bukan orang yang rajin ibadahnya. Orang yang soleh itu, orang yang soleh, orang yang paham agama itu bukan orang yang rajin ibadahnya, tapi orang yang bisa berhenti melakukan maksiatnya. Itu orang yang soleh itu bukan orang yang rajin ibadahnya, tapi orang yang bisa berhenti melakukan maksiatnya. Nah, teman-teman, banyak sekarang orang-orang soleh. Teman-teman tahu kan sekarang di sosial media misalkan ya, dikit-dikit ada bikin konten tentang dakwah misalkan, terus dikasih bonus tampan misalkannya, langsung komenannya, paham agama, idaman banget. Contoh, ada satu video pemuda misalkan ya, dia video lagi sholat, terus gantung misalkan, paham agama misalkan. Dikit-dikit enggak. Soal paham agama itu ada kitabnya, dan gak mudah orang itu menjudge untuk paham agama. Paham agama itu adalah orang yang jauh dari maksiatnya, bukan orang yang rajin ibadahnya. Nah, salah satunya kayak tadi kan terjadi, dia ngafalin Quran tapi maksiatnya jalan. Nah, itu bisa jadi Allah kan kasih berbagai banyak kapasitas, bukan kapasitas ya, kelebihan kepada seseorang. Contoh, ada kelebihannya yang mau dikasih ingatan yang kuat gitu. Ingatan yang kuat. Bisa jadi mungkin dia mungkin Al-Quran karena memang ingatannya bagus gitu. Cuman kalau di sisi lain maksiatnya, itu bisa jadi Al-Qurannya nggak berkah. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya ya semoga dengan istiqomahnya dia baca Al-Qurannya, doakan aja semoga dapat hidayah, maksiatnya bisa berhenti. Nah, kapasitas orang itu beda-beda, dan kita semua kelebihannya beda-beda. Ada yang dikasih lebih, minat tuh bagus banget. Tapi ada kita tuh udah berusaha ngafalin Quran misalkan, maksiat pun udah ditahan, udah dijalanin, tapi ingatan kita tuh kecil. Jadi ngafalin Quran hari ini, besok lupa, besoknya lagi emang aku ngafalin Quran ya misalkan, bener-bener lupa banget misalkan. Ada, mungkin itu kelebihan aja. Tapi kalau ngomongin di dalam agama, ya pastinya berkahnya hilang ya. Dan semoga doakan aja, makin dia bisa menjaga Al-Quran tapi dia masih maksiat, ya doakan aja lah, semoga dia makin banyak baca Al-Quran, dia dapat hidayah ya. Baik, terima kasih kepada Kak Zai atas jawabannya. Semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Kak Zai tadi bisa menjadikan suatu hal yang bermanfaat buat teman-teman yang bertanya maupun yang tidak bertanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena keterbatasan waktu, sepertinya bisa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Untuk teman-teman tadi yang bertanya, dipersilakan untuk naik ke atas panggung terlebih dahulu untuk diberikan sedikit hadiah dari panitia dan akan diberikan oleh Kak Zai. Langsung naik ke atas panggung.
Oke, baik. Mungkin dokumentasi terlebih dahulu saya bantu hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga dia yang diberikan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudari dan teman-teman semua, izinkan saya mengambil kesimpulan dari kegiatan DHMF kita di sore hari ini. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang diberikan oleh Kak Zai tadi yang luar biasa, yaitu kita semua telah melewati kegagalan. Kegagalan adalah suatu proses menuju ke suatu kebaikan. Mulai terapkan bahwa kita gagal, berarti kita memberikan gebrakan pada diri kita untuk menuju keberhasilan. Hidup itu seni. Selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca, yang artinya memperbanyak ilmu. Bagaimana cara kita menghadapi kegagalan? Yaitu dengan memperbanyak ilmu. Semakin banyak kita ilmu, maka semakin besar kemungkinan kita menuju kesuksesan. Penyebab dari kegagalan, Allah memberitahu apa yang kita lihat itu berpengaruh dalam hidup kita. Kita harus percaya jika kita merasa gagal, itu berarti kita bukan gagal, bahwa Allah akan memberikan atau menggantikan yang lebih baik. Juga di masa muda kita harus produktif dengan memproduktifkan diri dengan yang bermanfaat dan berguna. Baik, terima kasih kepada Kak Zai atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan membawa keberkahan pada kita semua. Sebelumnya izinkan kami memberikan kenang-kenangan berupa sertifikat secara simbolik dan plakat oleh saya dan Ketua Pelaksana dari DHMF ini. Kepada kakak yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Zai. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Zai atas partisipasinya dalam acara DHMF kali ini. Demikian untuk acara DHMF kita sore hari ini. Semoga dapat menambah ilmu, keimanan, keberkahan, dan ketakwaan dalam diri kita, serta sudut pandang baru bagi kita dalam menghadapi kegagalan akan masa depan. Saya Wira Prabowo selaku moderator acara hari ini memohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan datangnya murni dari saya, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Indonesia. Baik, terima kasih kepada Kak Wira selaku moderator dan pemberi materi kita sore hari ini yang sangat luar biasa untuk Kak Hudzaifah Aslam. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat menjadi bekal untuk kami semua dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa pandangan baru kepada kita generasi muda dalam menyikapi kegagalan. Amin. Ya, tapi sayang, lebih sayang. Iya, Kak, sayang. Kenapa tuh, Kak?
Soalnya kita udah ada di penghujung acara. Ya, Sedih banget. sedih banget Kak. Tapi tahu nggak sih Kak? Kenapa tuh? Di setiap pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita di masa yang akan mendatang. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami menutup acara pada sore hari ini, bagi peserta yang ingin melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, kami persilakan untuk meninggalkan tempat dari barisan yang paling belakang. Untuk kakak panitia bertugas, persilakan. Dan mari kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya